ya sama si panggilan ya sama. Sini ini lagi. Nggak apa-apa. Matahari mentereng nih. Udah ya. Lalu. Oh, belum. Enggak, aman. Ibu nyender takutnya. Apa ya? Oke. Oke. Tuh. Gimana hari ini menjalani pemeriksaan? Hari ini Berita pertama turun. aku jalani pemeriksaan bersama dengan Boleh gedein lagi Kak suara? Oke, hari ini aku menjalankan pemeriksaan hari pertama. Saya selaku korban dan juga beberapa saksi, yaitu staf-staf kantor saya dan orang tua saya. Ada berapa pertanyaan mungkin dan seputar apa aja Pak? Masih standar aja sih, kayak kronologisnya, terus awal pertemuan dengan terlapor, terus bagaimana awal investasi, dimulainya awal-awal investasi. Kak Bunga kemarin kan nanya ke Pak Humas soal laporan uang yang dirugikan kan, klaimnya Pak Ade sendiri bilang 6,2 miliar, tapi kan Kak Bunga bilang yang hampir 15 miliar. Jadi itu sebenarnya yang dilaporkan ke polisi 6,2 miliar uang Kak Bunga atau beserta sama sang suami yang 6,5 itu Kak? Jadi kemarin itu memang aku adain press con itu untuk menjelaskan keseluruhan ya. Jadi uang 15 miliar itu adalah uang gabungan. Sekali lagi di garis bawahi adalah uang gabungan itu antara uang pribadi saya, uang dua perusahaan saya yaitu PT Bunga Cipta Mandiri dan CV Bunga Kreatif Studio, dan juga uang pribadi suami saya. Nah, pada hari ini yang saya laporkan itu masih satu kasus, yaitu ketiga perusahaan saya, ketiga uang pribadi saya dulu nih, pribadi, CV, dan PT saya. Kalau uang suami saya itu menyusul laporan. Ternyata ada laporan selanjutnya ya Kak Bunga ya? Iya, kemungkinan akan ada laporan selanjutnya ya Bu ya. Kak, ini kan udah ada 2 nama yang dilaporkan ya. Udah ada belum sih tindak polisi mungkin mencekal terlapor yang di Bali atau seperti apa? Karena ini gimana ya? Ya. Jadi memang saat ini pemeriksaannya tidak hanya keterangan saksi ya, saksi korban Ibu Bunga, tapi juga ada pemeriksaan bukti-bukti ya. Jadi nanti bukti yang kita sampaikan hari ini akan diperiksa lagi. Nah, kemudian dari situ akan ada pemanggilan untuk terlapor. Buktinya berupa apa aja Bu mungkin? Buktinya berupa transferan, terus juga kontrak kerjasama gitu. Komunikasi sama terlapor sendiri terakhir kapan Kak Bunga? 2 minggu. Dua minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu. Awal Agustus. Karena di awal Agustus itu kita masih ada mediasi lah, kekeluargaan juga. Tanggal 8 Agustus 2024 itu kita panggil terlapor untuk datang ke kantor suami saya, mau tahu nih kayak apa solusi terbaiknya gitu. Tapi setelah itu kita juga kirimkan somasi juga, gak ada tanggapan sampai hari ini. Pas dipanggil nggak datang atau seperti apa Kak? Datang sih, datang ya. Ya datang, kita mediasi, terus kemudian yang bersangkutan juga memberikan keterangan atau pernyataan bahwa bersalah ya, sudah menyalahgunakan duit Ibu Bunga, uang Ibu Bunga. Nah, kemudian ada janji-janji ataupun jalan keluar yang ditawarkan gitu, supaya tidak dilanjutkan ke proses hukum. Tapi ya seperti lagu ya, janji-janji tinggal janji, akhirnya kita tungguin. Nggak ada juga ya Ibu ya, akhirnya kita berinisiatif untuk memberikan somasi dan juga jangka waktu sudah kita lakukan, tidak ada balasan. Kemudian maka upaya hukum ini adalah upaya hukum yang memang harus kita lakukan gitu loh, untuk mencegah korban-korban yang mungkin akan menerima kerugian yang sama. Saksi hari ini dari siapa? Saksinya tuh ada 3, itu dari 2 staf saya. Satu lagi itu staf saya juga di perusahaan catering saya, tapi dia juga merangkap menjadi asisten pribadinya terlapor waktu itu. Jadi kurang lebih dia yang mengetahui kontrak-kontraknya, yang membuat kontraknya kayak gitu. Saksinya masih diperiksa atau? Masih tadi bareng-bareng sama kita. Iya, bersama maraton bareng kita. Oke. Masih lanjut kok. Jadi dengan adanya laporan ini keinginan Kak Bunga tuh apa namanya kerugiannya dibalikin atau dianya polisinya Harapan saya sih uang saya bisa kembali ya Mbak, itu kan bukan uang kecil gitu.
apalagi uang itu benar-benar hasil jerih payah saya sendiri selama saya kerja di dunia entertain ya gitu. Kalau banyak mungkin komentar-komentar kok duit saya banyak banget gitu, 15 miliar tuh duit dari mana gitu. Banyak aja yang netizen tuh yang nanya-nanya kayak gitu. Cuma ya saya kan syuting tuh kan bukan dari sekarang-sekarang, saya udah dari 13 tahun saya syuting gitu. Jadi uang itu udah terkumpul sejak lama, terus ditambah lagi saya ada bisnis-bisnis yang real, yang memang bisnis saya tuh terlihat gitu. Ada visi kantornya, produknya. Jadi saya rasa kalau saya punya uang 15 miliar itu bukan seperti saya tadi sampaikan juga bahwa itu adalah duit gabungan total keseluruhan kerugian saya dan suami saya. Jadi harapan besar saya ya uangnya bisa kembali, cuma balik lagi nanti proses hukumnya seperti apa. Mudah-mudahan pihak kepolisian bisa membantu saya untuk bisa kembalikan ke saya dan pelakunya juga bisa dihukum seberat-beratnya. Nah, anak-anak udah pada gede-gede kan, udah mengalami kondisi budaya seperti apa? Support dari anak ke tabungan sendiri seperti apa mungkin? Aduh, bahasa anak langsung lewat ya. Aduh, gimana ya? Kalau yang gede sih udah cukup ngerti sih. Oh ya, karena udah main sosmed juga gitu. Udah banyak pertanyaan juga dari temen-temennya. Aku memang belakangan baru beberapa hari ini ya, setelah aku posting di sosmed itu baru banget kayak jujur sama anak-anak apa yang terjadi sama aku gitu. Yang gede cukup ngerti, yang kecil ya masih apa ya, masih kayak berusaha untuk menenangin saya sih mbak. Karena ya aduh gimana ya, kalau dewasa anak susah banget sih kayak ya, karena uang yang digunakan itu memang juga uang yang memang saya alokasikan untuk pendidikan anak sih mbak. Apa mungkin kayak udah nih ikhlasin aja, kami kembali bangkit kayak gitu, atau gimana omongan anak ke Ada support gitu ya? Iya pasti kayak mereka bilang nanti kerja lagi, lebih ke suami sih yang kasih support gitu. Suami itu bener-bener nggak pernah dari awal kejadian tuh saya mengakui bahwa uang itu saya gunakan untuk investasi. Suamiku tuh bener-bener nggak pernah marah mbak, nggak pernah kayak mencoba untuk menekan saya atau gimana. Beliau tuh bener-bener ngerti banget posisi saya tuh tertekan karena uang suami saya juga saya gunakan gitu. Terus lebih ke support system banget, kayak Bu Ratna ini ada salah satu tim lawyer suami saya juga. Memang suami saya set up untuk bisa bantu saya walaupun dia nggak muncul di media gitu, karena memang dia bukan orang depan layar ya, bukan public figure juga. Jadi supportnya dari belakang. Kak, mungkin dengan musibah ini sejauh apa sih merubah hidup kamu, misalkan dari keseharian gitu, mungkin ada nggak Kak, sejauh mana mungkin Banyak ada yang berubah mungkin gitu? jadi bisa introspeksi diri juga ya. Setiap musibah itu kan pasti ada hikmahnya ya, mungkin lebih religius juga sekarang, lebih banyak berdoa, terus mungkin lebih belajar lagi bagaimana bisa menilai orang, yang artinya mungkin kalau orang terlalu baik banget ya, mungkin bukannya jadi suzon ya, jadi kayak pasti sesuatu. Saya nggak tahu, saya percaya banget bahwa masih ada orang baik di dunia ini, tapi ya mungkin kita lebih aware aja sekarang, lebih waspada, terus lebih dekat hubungannya juga ke anak. Ya emang dekat banget sama anak, cuma mungkin kayak lebih kita sama-sama berdoa bareng-bareng kayak gitu. Akhirnya mengubah apa ya namanya, maksudnya kayak budget atau kebutuhan hidup, kebutuhan harian itu mengaruh juga nggak mungkin ke keuangan dari ya Pasti ya. Mungkin kalau dilihat kan ya background suami saya lagi-lagi selalu ya, netizen tuh selalu kayak oh iya kan suaminya kaya, kan kamu orang kaya tuh. Orang kaya atau orang manapun lah kalau kehilangan uang senilai 15 miliar tuh gimana sih rasanya gitu. Jadi jangan kasih pertanyaan atau tolong banget gitu, jangan kasih komentar kayak gitu tuh bener-bener bikin saya makin drop banget gitu. Karena uang itu tuh kita tidak mengambil dari uang negara, kita tidak mencuri uang negara. Makanya saya berani melaporkan itu ke Polda Metro Jaya, karena uang yang saya hasilkan ke uang yang lenyap itu adalah uang yang bener-bener saya cari dengan jerih payah sendiri gitu. Saya mungkin akan malu ketika uang itu memang saya nyuri dari negara gitu, ngambil hak rakyat mungkin itu ya. Tapi karena ini uang hasil jerih payah sendiri, saya dengan PD-nya saya berani untuk datang melaporkan kasus ini gitu. Kalau dibilang sekarang minim-minimin budget, pastilah, namanya orang pasti ada cicilan, terus bayaran sekolah kan, apalagi semua juga tahu, yang punya anak mungkin tahu ya kalau uang sekolah itu nggak murah. Terus jadi keperluan pribadi yang mungkin yang nggak perlu ya udah saya cut off. Jadi kapok investasi sama orang? Kapok banget mbak, trauma kayaknya trauma banget, mungkin jadi lebih teliti karena emang
saya kasus ditipu ini sebenarnya mungkin bukan baru pertama ya. Jadi beberapa tahun lalu saya juga pernah kena kasus juga sama partner kerja saya, tapi saya nggak up karena nilainya lagi-lagi mungkin nggak sebesar ini. Tapi jadi masih bisa kita obrol kekeluargaan gitu, selesaikan. Mungkin kali ini saya benar-benar speak up karena korbannya tuh banyak banget, bukan saya doang gitu. Di Bali maupun Jakarta tuh korbannya banyak, dan saya berharap dengan laporan saya ini tuh benar-benar pelakunya bisa ditangkap dan saya bisa mewakilkan mungkin suara-suara korban yang nggak bisa melapor gitu. Korbannya ada berapa sih Kak total korbannya sendiri? Jadi salah satu modus operandinya adalah kerjasama dengan Ibu Bunga itu juga dijadikan framing untuk menawarkan perjanjian kepada korban lain gitu loh. Jadi ini loh Bu Bunga ikut nih juga sama saya gitu loh. Jadi Bu Bunga juga diteror oleh korban-korban lainnya gitu loh, bahwa yang juga meminta Bu Bunga untuk membayar kerugiannya gitu loh. Jadi nama Bu Bunga dijual kepada korban-korban lain. Oh, jadi nama bunga ini jadi branding. Jadi branding untuk cari korban-korban lain. Kadang-kadang bisa terlapor ini tuh bener-bener foto saya misalnya lagi makan tapi bilangnya saya lagi meeting, proyek lah, minyak lah, apalah gitu-gitu, pengadaan barang lah, itu menggunakan foto saya gitu. Akan melaporkan juga kan namanya juga dicatat juga nih ke bunga. Ya itu mungkin Tadi sudah kita sampaikan ya, nanti penyidik akan mengembangkan kasusnya ini, dan juga ini juga bagian dari pencemaran nama baiknya. Bu Bunga tidak hanya kerugian tapi juga menjadikan Bu Bunga framing untuk dijual lagi kepada korban yang lain. Kita tunggu aja. Investasi kemarin tuh apa sih, properti sama kuliner gitu ke Bunga atau apa? Yang properti sih Mbak, itu kayak Ada pengadaan barang ya, jadi memang kita yang kita laporkan ya, ada juga properti ya, jadi juga memang ada tergantung dari masing-masing tahapan-tahapan yang ada dalam perjanjian ini. Jadi banyak penawarannya gitu ya Pak ya? Melalui purchase order ya, melalui purchase order. Jadi misalnya ini ada pengadaan barang nih untuk bikin satu rumah, atau juga pengadaan bibit, menang tender ini gitu ya. Jadi lebih ke situ. Dengan jumlah segini, misalnya jumlahnya 2M, Ibu Bunga mau invest berapa gitu. Nah, jadi pengadaan itu ternyata adalah pengadaan fiktif. Dokumen yang disampaikan adalah dokumen fiktif. Jadi perusahaan yang memang dicatut namanya juga mungkin juga akan ikut dipanggil. Gitu. Bu, ini ini agendanya apa, Bu? Agendanya adalah pemeriksaan masih lanjut hari ini di sini, atau Setelah ini. hari ini kita masih belum selesai sebenarnya, cuma kan tadi teman-teman masih udah pada nunggu ya, jadi kita ketemu dulu, kemudian masih lanjut. Setelah itu tadi dari penyidiknya mungkin dari ini memeriksa dokumen yang tadi diduga palsu atau fiktif ya, mungkin juga ada pemanggilan sampai dengan ke Bali. ini ya teman-teman ya. Ya. Oke. Oke. Terima kasih.